Halo everyone, balik lagi sama aku, Gita Danisa. Di video kali ini itu adalah video lanjutan dari bab 8 part 1 kemarin. Nah, ini adalah video part 2-nya. Masih sama tentang seputar isu-isu seputar konsolidasi. Mau tahu gimana penjelasannya? Simak video aku selanjutnya. Sebelum melanjutkan materi pada penjelasan sebelumnya, sudah saya jelaskan pada kemarin video sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang isu-isu seputar konsolidasi yang berkaitan dengan perubahan persentase kepemilikan perusahaan induk atas sahamnya perusahaan anak, dengan catatan perubahan itu tidak menjadikan pengendalian itu hilang. Nah, artinya kalau terjadi perubahan, maka tidak sampai perubahan itu menjadi di bawah 50%. Karena di bawah 50% itu artinya pengendaliannya itu sudah dinyatakan hilang. Jadi tidak ada hak pengendalian lagi. Nah, perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya aktivitas transaksi antara perusahaan induk maupun aktivitas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan anak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi bagaimana akuisisi sahamnya tidak dilakukan di awal periode, tetapi dilakukan pada interim, atau di antar periode awal dan akhir, jadi antara itu. Nah, sebelum itu, aktivitas induk yang melibatkan perubahan kepemilikan saham PT induk atas PT anak meliputi apa saja sih? Ada muncullah pertanyaan itu. Jadi, perusahaan induk membeli sahamnya PT anak dari yang dibeli pada orang ketiga. Nah, apa konsekuensinya bagi PT induk, PT anak, dan kepentingan non-pengendali? Jadi jawabannya adalah bagi kepemilikan saham PT induk atas PT anak bertambah dan persentase kepentingan non-pengendali berkurang atau menurun. Nah, terkait ini PSAK 65 mengatakan bahwa kalau terjadi transaksi seperti ini yang berdampak perubahan pada kepemilikan PT induk atas PT anak, maka harus dilakukan oleh PT induk ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah mengakui sebagian entitas apa yang diperbandingkan, sehingga muncul yang diperbandingkan terjadi nilai investasinya saham yang dimiliki oleh PT induk sebagai akibat pertambahan saham yang ia peroleh. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, nilai aset bersih dari PT anak itu dikali pertambahan kepemilikannya. Jadi nilai aset bersih dari PT anak itu untuk tanggal misalnya 31 Desember, maka dari itu kita harus mencari nilai aset bersih dari PT anak pada tanggal 31 Desember tersebut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, nilai awal tahun ditambah laba awal tahun dan ditambah penyesuaiannya atau dikurang nilai penyesuaian. Nah, yang dikatakan menambah jika PT anak itu mengumumkan laba, tapi PT anak itu mengumumkan rugi, maka penyesuaiannya itu mengurang. Lalu yang perlu disesuaikan lagi adalah dividen. Nah, apabila PT anak mengeluarkan dividen, maka dividen ini sebagai pengurangannya. Nah, langkah selanjutnya kita mengalihkan lagi dengan berapa persen tambahan saham. Jadi hasilnya berapa nilai hasil investasi atau tambahan investasi yang didapatkan oleh PT induk karena dia memperoleh tambahan kepemilikan saham sehingga ada peningkatan nilai investasi pada PT anak. Lalu akan dibandingkan imbalan yang diserahkan oleh PT induk sehingga dia memperoleh tambahan saham. Lalu
selisihnya seandainya lebih besar peningkatan investasi PT Induk pada PT Anak dibandingkan pada imbalan yang dialihkan lebih besar peningkatan investasinya, maka selisih itu akan menambah ekuitas. Jadi itu kalau selisihnya positif. Nah, kalau sebaliknya maka itu akan mengurangi ekuitas. Nah, untuk yang kedua itu berkaitan dengan aktivitas induk. Nah, yaitu kebalikannya. Kalau tadi induk membeli tambahan saham, sekarang kebalikannya. Perusahaan induk melepas sebagian sahamnya. Ya, dan dibeli oleh pihak lain. Nah, maka konsekuensi kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak berkurang atau bisa jadi turun. Persentase kepentingan non pengendali meningkat. Nah, apa yang dilakukan oleh PT Induk? Nah, yaitu sama. Dia harus menentukan dulu berapa perubahan investasinya. Nah, tentu perubahannya berupa menurunnya investasi. Nah, bandingkan dengan berapa imbalan yang dia peroleh. Nah, karena dia menjual saham yang dimilikinya pada pihak ketiga atau pihak lain, maka ia menerima berupa kas. Nah, untuk yang ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh PT Anak. Nah, yaitu PT Anak itu bisa jadi menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh PT Induk. Nah, maka ada perubahan kepemilikan saham pada PT Anak. Nah, bagaimana cara kita mempresentasikan presentase saham PT Induk ketika dia menambah saham pada PT Anak? Nah, jumlah kepemilikan saham sebelumnya itu ditambah saham yang baru dibeli dari PT Anak, lalu dikalikan jumlah saham yang beredar pada PT Anak. Nah, PT Induk akan melakukan perhitungan. Nah, apakah kepemilikannya ini nilai investasi yang dimiliki PT Induk itu meningkat? Nah, jelas itu meningkat atau bertambah nilai investasinya pada PT Anak. Nah, perhitungan nilai tercatat investasi sebelum dan sesudah ini memiliki selisih. Nah, selisih ini dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan PT Induk. Nah, jika selisih ini lebih dari uang yang dikeluarkan, maka selisih itu yang diakui sebagai penambah ekuitas. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Itu masih tentang transaksi entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Nah, jadi di sini perusahaan anak menerbitkan saham tambahan, tetapi dijual kepada orang ketiga. Nah, maka konsekuensi ini akan mengurangi kepemilikan saham pada PT Induk, pada entitas anak. Jadi entitas PT Anak maksudnya. Nah, maka yang pertama kita harus menghitung apakah entitas ini pada nilai tercatat itu berapa. Nah, bisa kita lihat dampak dari penerbitan saham baru adalah turunnya kepemilikan PT Induk. Penerbitan tambahan saham yang dilakukan oleh PT Anak itu meningkatkan ekuitasnya. Nah, karena dengan menerbitkan tambahan saham, maka PT Anak itu mencatat modal saham pada debit. Jadi mencatat sahamnya itu pada debit. Berarti terjadi peningkatan ekuitas PT Anak. Langkah selanjutnya adalah kita membuat jurnal eliminasi. Nah, sebelum itu kita harus menghitung dulu berapa posisi dari nilai investasi PT Induk dan berapa nilai dari kepentingan non pengendali. Nah, dimulai dari saldo awal PT Induk.
Nah, kepentingan non pengendali ini kemudian PT Anak mengumumkan laba bersih. Lalu dividen yang akan mengurangi saldo labanya. Nah, kemudian penerbitan saham baru yang ternyata menyebabkan nilai kepemilikannya tuh menurun dan meningkatkan kepentingan non pengendali. Nah, maka dapatlah hasil akhir dari saldo laba. Nah, selanjutnya ada jurnal eliminasi. Yang pertama dieliminasi adalah saham biasa dan tambahan modal di setor, saldo laba, bagian laba non pengendali, dan laba atas PT Anak dikreditkan ada di dividen, investasi pada PT Anak, dan kepentingan non pengendali. Lalu ada lagi aktivitas entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Nah, saham yang ditarik atau yang dibeli merupakan saham dari entitas induk, maka jumlah saham pada PT induk itu turun dari sebelumnya. Karena saham yang beredar menurun, maka persentase kepemilikan PT induk juga otomatis menurun. Sebelum itu, kita harus menghitung dulu apakah akuisisi saham tersebut pada nilai tercatat atau tidak. Nah, dengan cara kalikan persentase kepemilikan induk dengan total ekuitas PT Anak. Jika sama dengan imbalan yang diperoleh, maka dipastikan akuisisi ini pada nilai tercatat. Contoh, di sini saham PT Anak memiliki nominal 1.000 per lembar. Saham treasury PT Anak atau saham yang ia tarik dari PT Induk 100.000 per lembar. Dampaknya adalah menurunnya kepemilikan saham PT Induk atas saham PT Anak karena adanya perubahan jumlah yang beredarnya saham PT Anak. Nah, jurnal yang dibuat adalah PT Anak, maka PT Anak akan mengakui saham treasury itu di debit karena saldo normalnya itu memang di debit. Nah, saham treasury bagian dari ekuitas perusahaan dan mengkredit kas karena membeli saham dari PT induk. Nah, setelah itu kita harus menghitung nilai tercatat pada investasi. Nah, selisih pada nilai investasi yang disesuaikan dengan mengurangi nilai tercatat investasi, dan selisih ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan, tetapi sebagai tambahan modal diskon. Jurnal eliminasi perhitungannya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Dengan adanya transaksi saham treasury, maka nilai investasi PT Induk itu turun. Nah, untuk jurnal eliminasinya sama seperti yang saya jelaskan tadi juga. Nah, kasus yang selanjutnya, entitas anak membeli saham treasury tapi bukan dari pihak Indo, tapi dari pihak ketiga. Maka kalian sudah tahu konsekuensinya. Kepemilikan saham PT Induk itu pada PT Anak pasti akan meningkat karena yang berkurang itu miliknya kepentingan non pengendali. Nah, kasusnya sama untuk yang sampai di sini. Contoh di sini masih menggunakan akuisisi pada nilai tercatat karena antara imbalan yang diserahkan PT Induk dengan proporsi ekuitas PT Anak yang menjadi milik Induk tetap sama. Kemudian yang ditarik sebagai treasury tetap sama, yaitu 100.000 lembar. Harga per lembarnya sebesar 1.200 saat membeli kembali pada pihak ketiga. Bedanya di sini, ini karena yang ditarik oleh PT Anak sebagai treasury share itu dari yang dimiliki oleh pihak ketiga. Maka pasti nilai persentase kepemilikan
saham yang dimiliki PT Induk itu meningkat. Bagaimana cara menghitungnya? Jumlah saham yang dimiliki PT Induk itu tetap sebesar 350.000 lembar, tapi pembagiannya menjadi 400.000 lembar. Jadi itu berkurang. Yang awalnya beredar sebesar 500.000, sekarang tinggal 400.000 lembar karena 100.000 lembarnya disimpan sebagai treasury share PT Anak. Maka yang beredar itu turun. Maka kepemilikan saham PT Induk itu akan naik menjadi 87,5%. Pada saat jurnal eliminasi, yang perlu diperhatikan adalah apakah akuisisi tersebut pada nilai tercatat dan akuisisi ini terjadi pada saat periode interim. Maka pada jurnal eliminasinya ada beberapa jurnal yang harus dibuat. Ada juga jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasian. Nah, yang perlu kita ingat posisi neraca PT Induk pada 31 Desember dan neraca PT Anak pada 31 Desember. Dan sebelahnya eliminasi dan konsolidasi. Nah, itulah tadi penjelasan aku mengenai bab 8 tentang isu-isu seputar konsolidasi. Nah, semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan teman-teman semua yang sudah menonton. Nah, tetap saksikan video-video aku selanjutnya. See you!